Tantangan terbesarnya menurut aku ya. Jadi gimana caranya kita itu bisa marketingin suatu produk kita gitu ya, mempromosikan suatu produk kita tapi budgetnya itu yang efektif tapi budgetnya itu kecil. Kalau dulu awal-awal gitu ya, waktu pertama kali itu kan ya bisa dibilang penjualannya nggak banyak, otomatis, dan modalnya juga maksudnya nggak banyak gitu ya, otomatis kan kita nggak mungkin ya pakai marketing yang besar-besaran, yang viral-viral gitu, masih belum. Welcome back to BBF, Built by Female, with your one and only host Elin dari Onsite Studio. By the way, kalian sempat ngikutin nggak bulan Juni kemarin sih? Sempat ada yang viral, itu case-nya si Tengku dan juga istrinya gara-gara kulkas kotor. Ini dia narasumber kita dalang dari perkulkasan ini. C. Alvina, owner dari Polki. Halo. Welcome to BBF. By the way, ini due-date-nya kapan ya? Desember. Oh, masih baby dragon. Tolong didoakan ya. Tolong Tuhan, lindungi. Amin. Oke. Biasanya kita sebelum memulai tahap yang serius. Ini kita biasanya ada ice breaking, kita main game. Oke. Nah, hari ini kita mau main mitos atau fakta. Sip. Jadi nanti aku bakal tanya, terus nanti Cece langsung jawab ini mitos atau fakta and why. Oke. Oke, first question. Mitos atau fakta? Suami bertanggung jawab penuh atas pekerjaan di luar rumah, sedangkan istri bertanggung jawab penuh atas pekerjaan di dalam rumah. Menurut aku tuh mitos ya. Kenapa kok mitos gitu ya? Karena suami aku tuh sangat hands on. Jadi meskipun ya dia juga bekerja gitu, aku juga bekerja kan. Jadi kita sama-sama di luar, dan ketika kita balik ke rumah lagi, kita juga bareng-bareng gitu. Jadi suamiku tuh pinter masak. Jadi nggak selalu cewek menurutku ya. Masakan dia tuh malah justru lebih enak daripada masakanku sendiri. Dan bersih-bersih itu suami aku lebih bersih biasanya. Kalau misalkan dia tuh lagi melakukan pekerjaan rumah, dia tuh lebih bersih daripada aku gitu. Jadi menurut aku itu mitos karena ya suami aku tuh nggak kayak gitu ya. Dan bisa saling backup juga. Betul. Tapi aku setuju sih, somehow kadang-kadang cowok tuh emang lebih jago masak dan lebih rapi. Kayak adekku kan cowok ya, tapi dia tuh yang lebih telaten. Bahkan dia tuh yang sering komplain ke aku, Cek ini lo rapiin, Cek ini bersihin. Jadi aku setuju juga sih, itu termasuk mitos. Iya. Oke, next question. Mitos atau fakta, anak yang dirawat babysitter tidak bisa maksimal perkembangannya dibandingkan dengan dirawat oleh ibunya sendiri? Sebenarnya ya, kalau menurut aku itu tuh tergantung kayak babysitternya itu siapa. Jadi kita juga mesti lihat ya, si babysitternya ini tuh kayak gimana. Pasti akan sangat berbeda, memang nggak sesuai kemauan kita gitu. Cuman kalau misalkan dia bisa diarahkan sesuai dengan kemauan kita, menurutku itu masih aman gitu. Jadi masih bisa sesuai dengan apa yang orang tuanya mau gitu. Nah cuman kalau memang kita handle sendiri, itu udah pastikan 100% dia akan ngikutin kita kan, gitu sih menurut aku. Nah cuman kalau sekarang ini aku jujur aja kan pakai babysitter ya, pertumbuhannya sih menurut aku masih bisa sih, maksudnya sesuai dengan apa yang aku mau gitu. Mungkin karena aku juga tetap kontrol, meskipun ada yang bantu, aku juga tetap kontrol dan aku juga tetap ambil waktu gitu, enggak yang masih sering ada Q time juga lah ya. Betul, sama anak-anaknya. gitu. Jadi itu mitos atau fakta ya? Plus minus kayaknya. Iya. Bisa mitos, bisa fakta, tergantung. Oke, last question. Mitos atau fakta, pakai ART bukan berarti malas untuk mengurus pekerjaan rumah? Fakta dong. Jadi kalau pakai ART tuh menurut aku bukan karena, kan aku pakai ART nih, bukan karena aku nih males ya, tapi memang aku harus dibantu nih untuk pekerjaan rumah, karena aku sendiri tuh juga bekerja gitu. Tapi ketika misalkan nih ART aku lagi pulang ya, aku juga ngerjain kok kerjaan rumah, jadi aku nggak males gitu. Jadi menurut aku itu mitos. Setuju sih. Karena di rumah aku juga selalu dari kecil sampai sekarang juga pakai ART, dan ketika Mbak pulang kita bagi tugas, ayo siapa cuci piring, siapa ngepel gitu. Jadi bukan karena memang malas sih, tapi ya kadang kalau mami papiku juga dua-duanya kerja, terus
kita juga sekolah gitu kan. Jadi ya itu bukan malas lah, tapi membantu. Betul. Gitu kan. Dan bukan berarti kita juga lepas tugas, itu juga enggak. Betul. Oke, mulai masuk ke sesi yang serius. Jadi kita onsite sama Polki kan pernah ya nih kerja sama bareng ya, waktu itu ada project bareng. Dan pernah juga aku diceritain sama Cece kalau Polki ini awalnya dari bidangnya bisnis mertua, bener ya? Nah mungkin boleh di-sharingkan lagi nih Ce, awal mulanya itu gimana sih Polki ini tercetuskan? Oke. Jadi dulu waktu aku sebelum menikah, aku kan kerjanya di bank ya, di bank OCBC. Nah, terus setelah aku menikah, itu aku resign nih dari bank OCBC dan aku kerja di perusahaan mertua aku gitu. Nah, ya si PT Cahaya Poles ini. Cuman PT Cahaya Poles ini itu dulu bisnis to bisnis ya. Jadi bukan retail gitu. Kita nggak punya produk retail. Nah, seiring berjalannya waktu nih, terus tahun 2020 kita kan sempat tuh menghadapi pandemi. Ya kan? Nah, waktu pandemi tuh ya biasalah. Pasti akan ada aja dampak ini ya, pandemi gitu ya. Dan pada saat itu kita juga mencari cara nih gimana ya supaya Cahaya Poles ini juga bisa survive nih gitu pada saat pandemi. Nah, Tuhan akhirnya tuh buka jalan gitu melalui ya si Polki ini gitu. Jadi tahun 2020 tuh aku sebetulnya cuman iseng nge-story doang gitu ya tentang pembersih. Jadi dulu tuh namanya belum ada nama Polki gitu. Jadi aku pembersih kerak yang nggak ada packagingnya, cuman just kayak ya udah cairan biasa gitu. Nah itu aku storyin. Nah kok teman-teman tuh pada nanyain gitu, itu kamu bersihinnya pakai apa kayak gitu-gitu. Nah akhirnya aku coba kirim sampel nih buat mereka dan ternyata mereka juga cocok. Nah dari situlah support dari teman-teman yang nyobain itu tuh yang akhirnya tuh bisa ada Polki gitu. Oh oke, berarti ini ternyata tuh banyak yang butuh juga ya gitu. Ya udah akhirnya tahun 2020 tuh bisa ada Polki, ceritanya tuh kayak gitu. Oke. Jadi Polki ini artinya apa sih? Poles kilap. Oh, iya. Kalau nggak salah, aku sempat cek websitenya PT Cahaya Poles itu produk yang ditunjukin itu tapi kayak buffing, betul. Buffing poles, ya? bukan cairan. Jadi sebetulnya kita itu pabrik poles. Awalnya itu pabrik poles. Nah, terus customer kita tuh kebanyakan dari luar negeri, jadi kita ekspor gitu si buffing polesnya. Nah, selain buffing poles, kita itu juga ada cairan polesnya gitu. Nah, memang biasanya sih yang pakai itu pabrik-pabrik stainless ya. Jadi produk yang dia tuh memproduksi bahan-bahan dari stainless gitu. Contohnya nih kayak pabrik sendok, pabrik panci gitu. Jadi panci mereka, sendok mereka tuh dipoles pakai buffing polesnya Cahaya Poles sama cairan polesnya pakai Cahaya Poles. Nah, kebetulan itu kan satu apa ya? Kita kan ada tim R&D nih. Jadi tim R&D kita tuh ya suka develop seperti itu tuh gitu, kayak cairan-cairan pembersih segala macem. Nah, makanya waktu pandemi itu sebetulnya tuh ceritanya aku tuh pengen bersih-bersih gitu di rumah gitu kan. Nah cuman waktu itu aku hamil anak pertama, ini udah ketiga nih. Jadi waktu itu anak pertama hamil. Nah terus tim R&D-nya tuh ngasih tahu kalau terus aku tuh pakai produk kompetitor waktu itu. Terus ngasih tauin kalau itu nggak boleh dipakai kalau ibu tuh lagi hamil karena itu berbahaya gitu kan. Karena aku harus pakai pakai masker, harus pakai sarung tangan gitu. Nah, akhirnya dia kasih tuh contoh maksudnya sampel yang supaya bisa aku cobain itu dia yang buat. Nah, terus habis gitu dia bilang yang ini aman. Dia bilang gitu. Jadi nggak masalah kalau ibu pakai untuk bersih-bersih nih, kan ibu lagi hamil yang aman gitu. Oh ya udah aku pakai gitu dan terus waktu aku pakai aku storyin dan temen-temen pada nanyain. Nah begitulah akhirnya ceritanya. Berarti salah satu keunggulan dari Polki itu selain benar-benar bisa bersih tapi juga safe for
pregnant moms gitu ya. Iya, bisa dibilang. Nah, maksudnya tuh nggak kena kulit itu tuh nggak bikin iritasi, nggak berbahaya lah gitu. Karena kita itu kandungannya itu nggak asam, jadi kita tuh basah gitu. Kalau basah itu alkalin kan ya? Iya, gitu kan. Biasanya ada HCl-nya gitu-gitu. Oke. Terus ini kan berarti bakal dari awal sampai sekarang ya harusnya ya masih sering tektokan sama mertua gitu. Padahal kalau bisa nggak berurusan sama mertua sih, apalagi bisnis gitu. Itu menjadi salah satu challenge terbesar nggak, atau ada bigger challenge gitu? Untungnya mertua aku tuh orangnya tuh sangat support ya. Jadi mertua aku tuh bukan dia tuh tipe yang pekerja keras banget memang dan sangat disiplin juga ya di pekerjaan. Tapi dia itu menganggap anak-anaknya termasuk menantunya itu seperti anaknya sendiri gitu. Jadi dia nggak membeda-bedakan juga gitu. Bahkan sometimes kalau kan suami aku juga nih di produksinya Cahaya Poles nih. Sometimes kita pasti ada bentrokan kan gitu ya. Nah sometimes mertua aku tuh malah belain aku gitu. Jadi dia itu malah dia anak tirikan. Enggak juga. Dia itu maksudnya adil gitu. Dia pasti membela yang benar gitu. Dan kalau misalkan selisih pendapat itu pasti ada gitu ya. Cuman ya kita pinter-pinteran juga lah gimana memposisikan gitu ya. Kalau misalkan moodnya, aku tahu nih mertua aku moodnya lagi jelek, ya udah berarti aku harus nurutin gitu. Atau memang kita perbedaan pendapat dan aku harus memperjuangkan pendapatku, aku cari timing yang tepat gitu. Ya gitu sih. Dan mertua aku tuh nggak sama sekali yang ya seperti yang digambarkan orang-orang nih, katanya kan mertua serem gitu ya. Nggak sama sekali gitu. Mungkin profesional kali ya. Kalau kerja ya kerja, kalau udah di luar kerja, keluarga ya keluarga, jadi enak gitu ngobrolnya ya. Oke, terus selama menjalanin Polki nih, apa tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya menurut aku ya, jadi gimana caranya kita itu bisa marketingin suatu produk kita gitu ya, mempromosikan suatu produk kita, tapi budgetnya itu yang efektif, tapi budgetnya itu kecil. Gitu. Itu kayaknya goal semua orang. Seminim-minim mungkin kalau bisa 0 wes budget tapi bisa menghasilkan sales yang membludak, itu cita-cita orang gitu. Betul. Boleh tahu nggak nih kalau Polki gimana caranya supaya budget minim tapi bisa benar-benar efektif? Kalau dulu awal-awal gitu ya, waktu pertama kali itu kan ya bisa dibilang penjualannya nggak banyak, otomatis, dan modalnya juga maksudnya nggak banyak gitu ya. Otomatis kan kita nggak mungkin ya pakai marketing yang besar-besaran, yang viral-viral gitu, masih belum. Jadi kita ya udah diusahakan dengan budget yang minimal itu, ya diusahakan untuk biasanya nih kasih contoh dulu ke orang-orang dari mouth to mouth kayak gitu-gitu. Awalnya sih seperti itu gitu. Nanti ya makanya ini juga sambil berdoa ya sama Tuhan gitu ya, kayak gimana ya Tuhan, kita kan budget marketingnya nggak banyak nih, berarti kan kita harus milih misal KOL kayak gitu, itu tuh yang bener-bener bisa ngebantu di conversionnya tuh, kayak kasih tahu petunjuknya dong Tuhan, siapa sih kayak gitu-gitu. Karena kan kita nggak bisa berharap juga ya kayak KOL tuh harus conversion gitu kan, karena sometimes sebetulnya ya bukan conversion, lebih ke awareness gitu kan. Bener. Tapi ternyata tuh Tuhan kasih kok orang-orang yang ini loh, kamu coba deh yang ini bisa kok conversion kayak gitu. Jadi ya sambil berdoa sambil berusaha. Gimana caranya aku bisa tahu kalau ini tuh jawaban Tuhan atau bukan ya? Itu kayak random sama Tuhan, tolong. I see. Terus jadi kayak itu kan dari trik secara internal ya, berarti ya dari segi budgeting nih. Nah kalau semisal untuk ke audience, gimana caranya marketing strateginya Polki ini untuk bisa menggait mereka, akhirnya mereka tuh bisa trust dan loyal sama Polki? Kalau selama ini tuh kita tuh ada ini ya, jadi maksudnya kalau mereka tuh udah beli kayak sistem CRM gitu loh. Kalau mereka tuh udah cobain Polki gitu ya, nah itu kan kita kan dapat feedback gitu. Nggak semua tuh langsung pasti ngasih feedback. Nah sometimes tuh kita yang kayak approach ke mereka, terus kayak kita tanyain gimana nih feedbacknya. Setiap KOL pun yang kita
ajak kerjasama itu kita pasti tanyain juga nih kayak feedbacknya gimana nih buat produknya kita gitu. Nah dari situ kita jadi tahu nih kebutuhan mereka tuh seperti apa dan feedback mereka tuh terhadap produk yang sekarang tuh juga seperti apa gitu. Nah terus dari situ pun kita tahu kebutuhan mereka dan kita juga bisa menciptakan kayak produk-produk yang mereka butuhin kayak gitu. Develop berdasarkan masukan-masukan mereka. Betul. Gitu ya. Nah, dengan kita engage dengan customer-customer, dengan partner-partner yang kita ajak kerjasama, nah itu tuh membuat kita tuh jadi lebih dipercaya juga sih gitu ya. Jadi ketika mereka butuh, oh kok ada nih produknya kayak gitu-gitu. Iya. Memang penting sih, after sales tuh penting. Soalnya orang itu selalu melupakan itu gitu loh. Mereka pokoknya udah kebeli, ya udah tugasku berhasil. Padahal sebenarnya masih banyak lagi step lanjutannya. Betul, ya kan. Betul. Itu justru bikin kita sustain itu dari sananya gitu. Nggak sekedar udah check out satu, that's it gitu. Justru repeatnya itu yang kita cari di sini gitu. Bener nggak? Betul. Terus gimana caranya? Kok bisa kepikiran ide cemerlang bikin campaign mas yang video kulkas itu terus bahkan bisa breakdance di dalam kulkas, gimana itu prosesnya? Itu tuh puji Tuhan aku tuh dapat tim yang sangat-sangat kompak dan kreatif ya menurut aku gitu ya. Itu tuh semua tuh kayak ide mereka gitu. Wow, jago banget timnya. Iya beneran, cuman memang mikirinnya itu kayak hampir 1 tahun ya udah kita planning tuh dari 1 tahun yang lalu gitu. 1 tahun ini proses ideation-nya aja? Ya ideation, terus habis gitu kayak setelah itu tuh mau kayak gimana gitu ya. Maksudnya apakah just booming euforia gitu doang atau ada yang bisa kita lakukan lagi dan segala macam. Terus habis gitu kan juga untuk kita mau buat campaign itu kan butuh duit ya. Jadi kita nabung dulu. Gimana caranya nabung buat campaign besar nih gitu. Nice. Ini nice info sih. Aku baru pertama kali ini dapat insight mau campaign tuh tapi nabung dulu. Iya, kalau enggak bisa campaign ya. Itu juga saran buat kalian yang mau bikin campaign gede tapi nggak ada uang, gimana ya, nabung ini caranya. Berarti riset terus bikin idea, planning itu setahun sendiri. Iya, hampir setahun gitu. Okay. Terus untuk pemilihannya nih, aku mau pakai sama Tengku itu kayak gimana decide-nya? Nah, itu juga di riset. Jadi teman-teman Polki nih yang kayak ngerisetin gitu ya, terus habis gitu mereka yang kasih laporan ini tuh pakai yang ngasih beberapa pilihan, pakai yang ini tuh kayak gini, impact-nya kayak gini. Kalau pakai yang ini gini, yang ini gini. Nah, dari situ kita brainstorming bareng. Berarti kira-kira worth it yang mana kayak gitu. Oke. Susah nggak nih nge-brief mereka? Enggak sih. Maksudnya talentnya. Nah, itu juga puji Tuhan banget tuh kayak enggak lancar banget. Semua. Mereka tuh sangat baik gitu. Jadi bener-bener ditunjukin juga ya sama Tuhan. Mungkin kalau pakai talent yang lain, yang kayak pilihan yang lain nih nggak sesmooth itu gitu. Jadi aku benar-benar kayak bersyukur sih, kayak aku pilih Tengku sama Shiren itu bener-bener mereka tuh extra miles banget. Itu tuh kayak buatnya itu dari pagi sampai subuh syutingnya tuh sampai subuh jam 2 kalau nggak salah itu. Wow. Oh enggak, kita sampai jam 2, tapi Tengku tuh kayaknya jam 12-an gitu. Dan kita tuh tahu banget mereka tuh pasti udah capek ya, tapi ketika mereka tuh harus take gitu ya, itu tuh nggak merusak mood mereka sama sekali kayak gitu. The real professional. Iya, profesional banget gitu. Kita tuh udah kayak khawatir atau mau istirahat dulu atau kayak gimana. Oh enggak apa-apa, kita bisa gitu. Oh nice. Iya, baik banget. Makasih Kak Shiren, Kak Tengku. Tadi sempat di-mention nih, gimana nih mau cuman viral aja atau apa, what's next gitu kan. Itu boleh tahu nggak nih next-nya itu apa gitu? Maksudnya dari campaign ini ya? Setelah udah terpublish gitu videonya, terus itu apa selanjutnya? Kita kan ada ini nih, event Siskamling. Jadi Siskamling itu Shiren Sungkar, Tengku Wisnu, gerebek
mamki keliling. Oke. Jadi kayak mereka tuh pergi ke rumah-rumah gitu. Nah, kita gerebek nih rumahnya, terus kita bersihin Bersih-bersih bareng. kulkasnya. Oh, lucu. Kayak gitu. Ada oke. event semacam itu juga. Nice. Itu rumahnya itu random atau janjian dulu atau gimana tuh? Ya, kita pilih sih, kita pilih. Jadi banyak juga kan yang kayak aku mau dong dibersihin sama Tengku sama Shiren gitu ya. Jadi kita ya tanya gitu ya kayak maksudnya itu domisilinya di mana segala macem. Terus habis gitu kalau memang cocok nih dan bersedia gitu, nah kita datangin gitu bareng-bareng Shiren sama Tengku gitu. Terus dari viral-viral itu dan ada kegiatan aktivasi yang bersih-bersih keliling itu apakah berhasil meraih dari goals campaign ini? Kalau aku bilang nih berhasil. Jadi campaign kemarin tuh cukup berhasil ya karena cukup rame gitu ya, cukup rame dan efeknya juga bisa sampai ke penjualan juga ya, puji Tuhan. Jadi aku bilang sih ini cukup berhasil sih di campaign kita yang pertama kali. Itu kemarin tuh udah takutnya setengah mati nggak berhasil gimana karena kita udah ngeluarin uang itu kan besar gitu ya. Kalau misalkan nggak berhasil, aduh sedih banget kan gitu. Yeah. Walaupun udah terplanning, tapi gimana-gimana tetap balik lagi, tetap ada gamblingnya dikit lah ya kalau kayak gini-gini tuh ya. Tapi berarti kalau dianggap berhasil itu sesuai plan penjualan di angka berapa kayak gitu kah atau gimana? Ya kita juga ada target, jadi kita kan ini juga ada budget ya, budgetnya berapa untuk mengeluarkan untuk membuat satu campaign ini itu tuh berapa yang kita keluarkan ya, otomatis tim sales tuh juga ada target untuk berapa yang harus kita capai untuk bisa setidaknya tuh nggak rugi kayak gitu, semuanya ada perhitungannya. Benar. Gitu sih kalau misalkan, tapi maksudnya nggak yang kayak nggak tercapai misalnya, nggak tahu ya, nggak sesuai ekspektasi nih sometimes gitu ya, nggak tercapai ternyata nih di segi penjualannya. Nah itu biasanya ya kita pikir lagi gimana caranya supaya maksudnya bisa lebih ngejar lagi nih gitu, untuk bisa nutupin campaign-nya nih kayak gimana lagi, gimana nih strateginya gitu ya, kita brainstorming bareng lagi. I see. Berarti kalau menurut C. Elvina works ya untuk viral marketing ini ke sisi penjualan? Menurut aku sih works ya. Jadi kalau Polk itu awal-awal kalau misalkan yang baru-baru itu kan nggak diketahuin banyak orang ya. Jadi kayak awareness tuh sangat penting gitu ya. Nah terus habis gitu kalau di campaign-nya Shiren sama Wisnu nih, awareness kita tuh ke target audiens yang baru kayaknya gitu. Berarti banyak mendapatkan customer baru. Ya gitu, target audiens yang baru juga. Jadi menurut aku penjualannya tuh bisa naik juga karena itu gitu, awareness-nya lebih terbesar lagi, tersebar lagi gitu. Ayo sih. Emang ini sebelumnya itu targetnya tuh di moms gitu kah atau bagaimana? Iya sih, rata-rata kan ibu-ibu ya yang memang yang dari umur 25-an ke atas lah gitu, yang udah mulai mama-mama milenial. Terus ini yang didapetin dari campaign ini target audience yang baru tuh yang kayak gimana? Iya sama sih, cuman daerahnya mungkin ya gitu. Kan macem-macem ya. Terus kan kayak followersnya kan kita sebelumnya sama sekali nggak pernah kerjasama sama Shiren sama Tengku nih gitu. Nah mungkin dari followersnya Tengku Shiren juga bisa gitu. Selain harus memikirkan marketing dan juga product development, itu gimana caranya Cece supaya bisa make sure timnya itu sangat-sangat hebat sampai bisa kepikiran ide campaign kayak gini tadi? Kalau aku tuh awal-awal itu tuh juga jujur aja tuh kesulitan gitu untuk menemukan tim yang solid ya, yang kompak gitu. Nah akhirnya suatu hari tuh aku buat budaya, jadi budaya Polki gitu, budaya bekerja di Polki. Nah untuk setiap teman-teman yang mau join ke tim Polki, aku kasih tahu dulu nih budaya di tim Polki tuh kayak gini gitu. Percaya kepada Tuhan, terus O itu out of the box thinking, out of comfort zone, L itu lingkungan positif,
K itu kekeluargaan, I itu integritas yang tinggi. Nah itu ada jabarannya lagi sendiri gitu. Nah dan benar-benar itu harus dihidupi gitu. Kayak sometimes itu ada company-company yang punya budaya kerja tapi tidak dihidupi. Cuman buat ada-adaan aja. Buat ada-adaan aja. Gitu ya. Nah itu percuma. Nah jadi ini benar-benar aku terapkan dan aku hidupkan gitu di timku gitu ya. Setelah itu baru pelan-pelan aku bisa menemukan tim-tim yang memang sesuai dengan budaya kerja dan yang bisa sesuai dengan karakter timku gitu. Biasanya aku sesuaikan dengan karakternya divisi yang bersangkutan ya, sering berhubungan gitu dengan mereka. Nah itu aku analisa gitu. Nah terus buat job positioning yang sangat clear menurut aku ya, karena sometimes tuh kayak kita tuh mereka tuh masuk terus mereka tuh nggak jelas job desk-nya itu apa gitu, kayak kok sebentar ini jadi serabutan gitu. Nah jadi waktu itu aku udah buat budaya, terus habis gitu sama ini paling penting tuh organisasi. Diagram organisasinya tuh harus dibuat dulu tuh waktu belum ada tim, cuman aku sendirian. Nah tapi kan maksudnya tetap nih ada yang namanya packer, ada yang namanya checker gitu-gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, meskipun masih sendirian berarti packernya atas namaku, checkernya atas namaku kayak gitu. Setidaknya kita sudah buat dulu nih diagramnya, kita sudah tahu nanti itu ketika kita udah bisa nih hire tim, nah kita udah bisa memposisikan dia itu di mana gitu. Kita tinggal mencokin dia ke sini kayak gitu. Kita harus pahami itu dulu gitu. Nah setelah itu baru kita cari nih tim yang cocok, cocokin karakter, cocokin budaya, sama memperjelas job desk. Betul, memperjelas job desk. Nah selain itu juga ada yang namanya KPI. Betul. Nah KPI itu tuh membuat mereka tuh jadi lebih jelas lagi nih apa yang dia harus kejar gitu kan, karena itu nilai raportnya dia gitu. Dan ketika dia bisa mencapai 100% lebih dari KPI itu berarti dia kerja extra miles dong kan gitu. Bonus. Dapat reward kayak gitu-gitu. Nah, kita menerapin itu sih. Jadi untuk membagi job desk-nya itu udah jelas. Nah, jadi mereka udah tahu nih peran mereka masing-masing itu seperti apa. Makanya aku udah nggak kayak burn out lagi karena aku udah punya tim yang aku bisa percayain gitu. Berapa lama itu membutuhkan sampai akhirnya dapat tim yang benar-benar solid kayak gini? Kan tahun 2020 ya. Berarti 2022 ya. 2023. Berarti setahun aja dong, sekarang 2024. Enggak kan 2020, 2023. Iya. 2020, jadi mulai dari sendirian sampai punya tim, butuh waktu berarti paling enggak 2 tahun ya. Betul. 3 tahun lah ya. Sebetulnya kalau kamu tahu caranya dan uangnya ada gitu ya. Untuk meng-hire tim gitu ya, itu cepat mungkin ya. Cuman dulu tuh kan pertama kita mau hire tim, aduh gimana gajinya kan gitu kan. Karena dulu kan Polki kan belum diketahui orang banyak, belum banyak yang beli belum gitu stabil kan. Belum juga stabil, ya. betul. Jadi mau nggak mau ya udah harus kita sendiri dulu gitu yang berusaha keras gitu kan. Terus habis gitu pelan-pelan, bisa nih aku nge-hire 1 orang untuk ngaji dia gitu. Baru seiring berjalannya waktu nih yang bener-bener kayak aku bisa nggak sampai mikirin yang sampai stres itu tuh ya di tahun 2023 itu gitu. Hebat banget sih. Seumuran tuh. Jago banget. Enggak lah. What's next nih buat Polki habis campaign ini, ada gebrakan apa lagi ya? Gebrakan apa ya? Kita juga lagi ini sih, lagi merencanakan banyak ya. Jadi kayak produk-produk yang baru bakalan launching. Ini barusan juga kita launching ini nih, Scrubby Polki namanya. Jadi itu scrub yang spons yang tahan lama deh pastinya. Karena
teksturnya tuh dual tekstur gitu. Terus selain dia tahan lama, dia itu nggak mengikis ini apa sih Pancinya. yang panci lengket anti lengketnya kayak gitu. Jadi lembut gitu. Biasa kan kalau pakai spons tuh kan cepet ganti ya. Iya. Benar-benar. Nah kalau yang si Polki Scrub ini tuh lebih lama lah ya. Baiklah. Sebelum kita mengakhiri ini, mainan dulu yuks. Mainan terus dari tadi. Jadi ini di Onsite kita ada bikin kartu. Ini kartu marketing and branding. Jadi ini pertanyaannya ada banyak macam-macam. Tapi ini semuanya seputar marketing and branding. Oke. Nah, jadi how to play? Gampang aja, tinggal ambil random satu kartu, dibaca pertanyaannya terus dijawab. Oke. Silahkan. Ini. Ya. Menurutmu seberapa penting iklan di social media dan seberapa sering kamu mengiklankan kontenmu? Ini soalnya sering menjadi pertanyaan klien-klien onsite. Gitu ya. Penting sih menurut aku ya, kayak karena semua orang ya sesuai sama target ini ya, audience target market kamu lah gitu ya. Target market kamu tuh siapa? Tapi kalau di Polki itu sangat penting gitu untuk mengiklankan di social media kayak di TikTok, di Instagram itu tuh penting banget gitu. Karena target market kita kebetulan ya orang-orangnya yang suka mainan di social media gitu. Terus seberapa sering kamu mengiklankan kontenmu? Setiap hari. Hey, itu loh. Diingat-ingat. Setiap hari. Setiap hari berarti nonstop 30 hari ngiklan terus. Betul. 30 hari itu konten yang dinaikin itu konten apa aja? Ganti-ganti atau gimana biasanya? Kalau yang kita organik itu pasti ada. Jadi ganti-ganti terus setiap harinya ya. Jadi ada yang baru terus gitu. Nah, cuman sometimes nih yang kita iklanin nggak semua konten kan pastinya gitu. Yang kita iklanin ya yang menurut kita kayaknya bagus nih untuk diiklanin, gitu untuk diiklanin. Karena kalau misalkan iklan tuh banyak kan objektifnya. Ada yang mau ke awareness nih, ada yang mau ke conversion, kayak gitu. Benar. Nah, untuk buat satu konten awareness dan konten conversion itu kan Beda. sometimes beda kayak benar. gitu. Jadi kita sesuaikan lagi. Oke. Buat kalau misal orang-orang nih yang biasanya tuh suka tanya gini, masa sih harus 30 hari itu nonstop, kayak nggak jenuh tau orang-orang? Kalau misal aku cuma ngiklan seminggu aja itu udah cukup nggak sih? Nah itu kalau menurut Cici gimana tuh? Ya tergantung ya, kayak tujuan kamu itu apa gitu kan. Kalau misalkan tujuan kamu memang untuk cuman 1 minggu doang, ya nggak masalah gitu kan, ngiklanin cuman 1 minggu doang. Cuman kalau buat Polki kan emang kita itu udah kayak ada target kayak 1 tahun gitu. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus atur nih gitu, kayak kapan kita mau ngiklan, kapan kita mau stop iklan, kayak gitu. Kita udah ngatur itu. Oke. Jadi kalau memang kayak objektif kamu tuh memang cuman buat 1 minggu doang, ya nggak masalah gitu. Cuman ya untuk kedepannya berarti kan maksudnya beda objektif lagi gitu. Tapi kalau misalkan buat Polki itu udah seterusnya sih. Langganan lah ya sampai selama-lamanya. Iya. Oke, ya udah kalau begitu terima kasih, kita sudah main game dan sudah podcast. Thank you so much for coming. Mungkin boleh share satu kata-kata mutiara untuk orang-orang yang mau memulai bisnis. Jangan menyerah kali ya. Soalnya aku dulu tuh pernah sempat mau resign gitu ya dari Polki. Serius? Iya, gitu. Aku sempat mau resign terus aku bilang, udah aku nggak mau nerusin ini, aku mau balik kerja di bank aja. Aku sempet kayak gitu. Nah, karena ya itu nggak ada tim kan dulu awalnya, capek kan gitu ya. Nah, cuman ternyata nggak kok, bisa kok sekarang gitu. Jadi memang kalau misalkan kita itu mau memulai bisnis, menjadi entrepreneur, kita tuh harus punya tekad itu dulu, kayak tidak boleh mudah putus asa gitu. Dan yang terpenting harus mengandalkan Tuhan selalu di hidupmu, di setiap langkah pekerjaanmu gitu ya. Untuk apa yang akan kamu ambil nih, decision yang akan kamu ambil di pekerjaan kamu. Nah, milih tim itu juga
biar Tuhan aja deh yang bantu. Sesuai P-nya Polki tadi ya. Iya bener, soalnya bener-bener kayak kalau nggak Tuhan yang bantuin aku gitu ya, aku udah bener-bener pasti balik kerja di bank sih. Oke, thank you so much ya Ceo udah datang ke sini. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton video-video kita di episode yang lain dan tunggu di episode selanjutnya. Bye. Bye.